Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Untuk kondisi bit karbo ini yang terdapat beberapa kendala seperti halnya shock depan ini mengalami kebocoran yang terdapat di area luar ya teman-teman, atau bagian atasnya seperti ini. Bisa kita perbaiki ya teman-teman, dan itu akan menyebabkan kondisi tertentu ya. Nah, selanjutnya untuk bagian remnya ini mengalami kendala juga ya. Kendalanya yaitu ketika kita putar bagian ban depannya atau roda depannya, untuk ke depan itu lancar, dan untuk ke belakang ini seret sekali ya teman. Nah, ini adalah salah satu teknik gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka dahulu untuk bagian baut yang terdapat di bracket kalipernya seperti ini. Ada kedua baut seperti itu ya. Dan lanjut untuk proses pembukaan bracketnya seperti ini ya, kita congkel saja. Nah, selanjutnya kita buka saja untuk bagian baut-baut yang terdapat di as roda seperti ini ya. Dan untuk bagian as rodanya atau rodanya itu sendiri, bagian bearingnya setelah saya cek itu ada gojlag atau goyang ya teman-teman. Nah, kita buka saja untuk bagian rodanya seperti ini, dan lanjut aja kita bongkar untuk bagian bearing yang terdapat di roda bit ini ya. Nah, untuk bagian roda bearingnya ini terdapat kelonggaran atau gojlag seperti itu, dan selanjutnya kita buka saja. Dan untuk bagian pemasangannya kita gunakan yang bearing original saja ya. Nah, sebelum pemasangan bearingnya kita lumasi dulu area dudukan dari pelek ini, dan selanjutnya kita pasang saja. Dan bearing yang barunya kita perlu lumasi juga menggunakan grease ya, agar lebih awet tentunya ya teman-teman. Nah, kita lumasi kedua buah bearingnya seperti ini. Lanjut kita proses pemasangan menggunakan big end dari salah satu motor ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk cara pasangnya. Selanjutnya kita pasang bos, jangan sampai lupa. Kemudian kita lumasi dulu dudukan bearingnya yang kedua ya, dan kita pasang lagi dengan cara diketuk-ketuk untuk bagian pinggirnya. Dan juga jangan lupa sealnya seperti itu ya. Dan selanjutnya kita buka spakbor yang terdapat di bit karbo ini untuk bagian spakbor bawah seperti ini, karena ini bit lawas ya atau keluaran tahun 2008 seperti itu. Dan selanjutnya kita buka baut yang terdapat di as shock ini. Ada keempat buah baut ya teman-teman. Nah, seperti ini baut 14 kita buka seluruhnya. Selanjutnya kita ketuk saja menggunakan obeng min untuk dudukan dari as shock ini ya, agar lebih mudah. Nah, seperti ini, karena kalau tidak diketuk seperti ini untuk celahnya ini sendiri akan lebih rapat dan juga tidak mudah dibuka. Dan kemudian untuk bagian tutup atasnya kita semprot-semprot dulu agar kotoran-kotoran debu dan juga kerikil tidak akan masuk ya setelah kita proses pembukaan seperti ini. Dan alangkah baiknya kita semprot-semprot ya. Dan selanjutnya kita buka saja untuk bagian tutupnya seperti ini, dan pakai tracker ya agar lebih mudah. Selanjutnya kita buka saja untuk bagian klip yang terdapat di as shock ini menggunakan obeng min kecil ya teman-teman. Nah, kita semprot-semprot kembali agar kotoran-kotorannya tidak akan masuk ya, dan itu lebih bersih. Dan untuk gejala atau kondisi dari shock depan ini, ininya masih bagus ya teman-teman. Seal shocknya masih bagus, namun ini mengalami kondisi kurang baik di area hentakannya ya teman. Nah, seperti itu. Dan untuk kondisi olinya sendiri seperti ini, encer sekali ya, dan itu ribonnya kurang ya teman, karena dari ownernya itu sendiri mengeluhkan kondisinya kurang baik dari ribonnya itu sendiri ya teman-teman, dan diakibatkan dari olinya yang terlalu encer. Dan selanjutnya kita bersihkan karena tidak ini. Selanjutnya kita takar saja. Untuk olinya sendiri saya memakai campuran ya teman-teman, campuran yang tentunya untuk kekentalan dari oli shock ini lebih kental dibandingkan dengan standarnya. Dan untuk ak shocknya sendiri itu menurut owner motornya menggunakan produk lokal ya, jadi kurang kepresisiannya kurang, dan itu menimbulkan ribonnya kurang juga ya teman-teman. Dan selanjutnya kita takar saja. Untuk takaran oli dari bit karbo lawas ini menggunakan ukuran 76 ml ya teman-teman, dari kedua buah as shock ini. Selanjutnya kita tuangkan saja untuk oli yang telah ditakar 76 ml seperti itu. Dan lanjut ke proses
pemblendingan angin ya teman-teman. Nah seperti ini, setelah kita masukkan olinya, jangan langsung dipasang pernya ya, dan juga jangan sampai langsung ditutup, karena harus kita blending dulu seperti ini agar gelembung yang terdapat di area dalamnya itu keluar ya. Seperti halnya rem, kalau ada gelembung udara itu tidak akan maksimal ya. Dan ini pun shock pun sama seperti ini ya. Kita harus memblendingnya agar udara-udara yang terdapat di dalamnya keluar, dan itu akan membuat ribbon dari shock depan ini akan lebih enak ketika kita gunakan ya teman-teman. Untuk bagian yang per shocknya seperti ini, untuk bagian yang renggang kita tempatkan di bagian bawah, dan untuk yang rapat di bagian yang atas ya. Nah selanjutnya karena ini bocor, kita gunakan saja seal tip untuk bagian penutupnya, menggunakan seal tip seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, kita kalau kurang kita tambah lagi ya teman-teman. Nah seperti ini, kita gunakan seal tip. Untuk pembelian seal tip ini bisa dibeli di toko material ya teman-teman. Nah selanjutnya kita pasang o-ringnya atau karetnya seperti ini, setelah kita lingkari tadi menggunakan seal tip. Dan untuk proses selanjutnya kita pasang dengan menggunakan oli seperti itu untuk bagian o-ringnya atau karetnya agar lebih licin dan juga lebih masuknya lebih lancar ya teman-teman. Karena telah kita lilit tadi menggunakan seal tip, jadi untuk prosesnya itu akan membuat seret dan juga tidak akan membuat bocor kembali ya teman-teman. Nah caranya seperti ini, kita pasang klip penutupnya seperti itu. Lanjut untuk yang keduanya sama saja ya teman-teman. Nah lanjut kita proses pemasangan ya. Nah untuk proses pemasangan kita tempatkan dulu baut yang terdapat di asok ini. Untuk bagian yang satunya atau bagian kirinya jangan sampai lupa ya teman-teman. Jangan sampai terbalik antara bagian kanan dan yang kiri. Nah, untuk bagian yang kiri itu terdapat bracket kaliper ya teman-teman. Nah, untuk bagian asok yang kanan kita langsung saja untuk bagian bautnya kita perkencang ya teman-teman. Kita kencangkan saja. Untuk bagian yang kiri jangan sampai dikencangkan dulu untuk memposisikan bagian asok ya teman-teman. Baut asoknya seperti itu, dan setelah lancar kita langsung kencangkan saja bagian yang kirinya juga ya. Nah caranya seperti itu ya, agar titik center dari kedua buah sok ini atau bottomnya itu lebih center dan juga tidak akan buat seret as roda ya teman-teman. Lanjut kita pasang spakbornya seperti itu. Nah lanjut kita pasang rodanya setelah kita ganti bearing yang kedua buah tadi, karena itu mengalami gojlak juga ya teman-teman. Nah seperti ini kita pasang baut menggunakan kaki, kita tempatkan bautnya seperti itu, ada ring dan juga mur seperti itu. Selanjutnya kita kencangkan untuk bagian as roda ini ya teman-teman, dan ini sudah benar-benar mantap. Nah untuk bagian kalipernya ini juga mengalami kendala ya teman-teman, karena setelah kita cek tadi untuk ke depan, memutar ke depan itu agak lancar, dan untuk bagian memutar ke belakang itu seret ya, seret sekali ketika kita dipundurkan ya teman-teman. Nah selanjutnya kita buka saja untuk bracketnya seperti itu. Lanjut kita bersihkan area dudukan bracketnya atau as bracketnya seperti ini, karena terjadi karat ya, dan itu akan menimbulkan seret ya, seret ke belakang dan juga tidak enak saat kita membundurkan motor ya teman-teman. Nah lanjut kita proses pembersihan dari kalipernya setelah kita lumasi menggunakan grease dari dudukan bracket kaliper ini. Lanjut pasang platnya, plat tipisnya seperti itu. Nah seperti ini. Lanjutnya kita pasang bracketnya, dan untuk pemasangan bracket ini seperti ini ya teman-teman, ada plat tipis seperti itu. Lanjut kita pasang bagian, nah untuk caranya kita totok dulu atau kita tekan dulu bagian bottom kalipernya seperti itu. Selanjutnya kita pasang kampasnya atau dispadnya seperti ini, dan ada itu ya baut seperti ini. Seharusnya ini bukan baut seperti ini ya, bautnya khusus, namun ini telah mengalami kehilangan, dan ini kita pasang saja menggunakan baut 10 seperti itu. Lanjut kita pasang murnya. Nah, untuk proses pemasangannya seperti ini ya, karena ini hilang bagian baut khususnya seperti itu. Lanjutnya kita tekan bagian kampasnya, selanjutnya kita pasang saja untuk bagian kalipernya.
Dan untuk bagian pemasangan kaliper ini terdapat kendala juga ya teman-teman. Nah, jangan sampai langsung dipasang atau ditekan ya. Untuk bagian bautnya kita tempatkan dulu, posisikan dulu. Selanjutnya kita tekan-tekan dulu bagian handle remnya seperti itu sebelum proses pengencangan. Dan kita congkel-congkel untuk bagian kalipernya. Nah, seperti ini. Jadi posisinya harus benar-benar rata ya, dari bracket dan juga kalipernya seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini, kita posisikan dulu sampai benar-benar lancar, baik itu mutar ke depan dan juga mutar ke belakang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih terjadi kendala seret ya teman-teman. Nah, kita posisikan lagi dan selanjutnya kita pasang baut yang terdapat di bracket kaliper ini. Nah, ini sudah selesai dah teman, baik itu mutar ke depan dan memutar ke belakang, ini sudah lancar sekali ya teman-teman. Untuk prosesnya, proses keseluruhannya seperti itu ya, baik itu bearing setelah kita ganti dan juga shocknya setelah kita perbaiki dari campuran olinya, karena shocknya itu sendiri menurut ownernya itu lokal dan itu kurang presisi juga ya teman-teman bagian dalamnya. Nah, untuk prosesnya seperti ini ya, diputar ke depan lancar dan diputar ke belakang pun lancar ya teman. Dan kondisi asoknya seperti ini ya, sudah rebound kembali ya teman-teman, bisa kita dengarkan dari suaranya. Dan untuk video tutorialnya seperti itu aja, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih, salam racing dari Watch Channel, mantap.